adorong so masuk asa tema camot kita di prokes tahun 25 hudulata sesuai bangku nang diaturhon, tetap jaga jarak, dohot pakai masker selama acara berlangsung. Mau lihat ala neng masuk ma calon pengantin asa rimah kita jongjong. Today I will walk with my hands in God. For He will be every moment to share on this wonderful day He has made. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there every moment to share on this wonderful day. For He will be there. We'll be there every moment to share on this wonderful day He has made. Jemaat Tuhan yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah perjanjian nikah Saudara Oliver Marpaung dengan Saudari Devi Stefani Boru Sibagariang. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian Ku puji Kau ya Tuhanku. Ku puji Kau ya Tuhanku, ya Bapa yang pemurah, semua karya ciptaanmu baik
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami yang saling mengasihi satu sama lain. Mereka datang ke gerejamu untuk mengikat janji nikahnya sebagaimana yang ditetapkan oleh gerejamu, agar mereka dapat menerima berkat pernikahan kudus pada hari yang akan datang. Sertailah mereka dengan kasih sayang-Mu, demikian juga dengan kedua orang tua mereka dan semua keluarga yang mengasihi mereka, agar bersatu hati memohon berkat-Mu itu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita memasuki acara perjanjian nikah. Kita membacakan data-data calon mempelai dan naskah perjanjian nikah. Surat perjanjian Huria Kristen Batak Protestan nomor 15 /PN /DJ angka Romawi 9 /2021 yang bertanda tangan di bawah ini. Saya Oliver Marpaung ST, putra dari Bapak Herbert Marpaung, Ibu Sondang Purnama Boruta Barat. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 49 Bekasi. Gereja HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya, Week 14. Dengan saya Devi Stefani Borus Bagariang, Sarjana Ekonomi, putri dari Bapak Maruli Bagariang, Ibu Santi Erisa Boru Parhusip. Alamat perumahan The Palm Cluster Jaguar, Blok B 13, nomor 16, Tambun Utara, Bekasi. Gereja HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya Bekasi, Week 12. Melaksanakan perjanjian ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kebulatan hati, kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen.
Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian. Dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di HKBP Kuria Kristen Batak Protestan. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Mempelai laki-laki Oliver Marpaung ST, lahir 04 Mei tahun 1993, dibaptis 3 Oktober tahun 1993, katekisasi Sidi 7 Juni 2009. Calon mempelai perempuan Devi Stefani Borus Bagariang, sarjana ekonomi, lahir 28 Agustus tahun 1996, dibaptis 17 November 1996, katekisasi Sidi 1 September 2013. Calon mempelai laki-laki Oliver Marpaung, calon mempelai perempuan Devi Setiani Boru Bagariang. Demikian isi surat perjanjian nikah ini. Kami akan bertanya kepada calon pengantin laki-laki. Kami telah membacakan isi surat perjanjian nikah di hadapan jemaat. Oleh karena itu, kami bertanya kepada calon pengantin laki-laki, Saudara Oliver Marpaung. Apakah saudara telah memahami isi dan maksud dari naskah perjanjian nikah yang telah dibacakan tadi? Bila saudara memahami, maka jawablah. Apakah saudara bersedia untuk melakukan sesuai isi perjanjian nikah tersebut? Bila saudara bersedia, maka jawablah. Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan saya. Apakah saudara masih mempunyai ikatan dengan perempuan yang lain? Devi Stefani Boru Bagariang yang belum diselesaikan? Bila tidak ada lagi, maka jawablah. Tidak ada lagi. Terima kasih. Sekarang kami akan menanyakan kepada calon pengantin perempuan. Kami telah membacakan isi surat perjanjian nikah di hadapan jemaat. Oleh karena itu, kami bertanya kepada calon pengantin perempuan, Saudari Devi Stefani Boru Bagariang. Apakah saudari telah memahami isi dan maksud dari naskah perjanjian nikah yang telah dibacakan tadi? Bila saudara telah memahami, maka apakah saudari bersedia melakukan sebagaimana tertulis dalam naskah perjanjian nikah yang telah dibacakan? Bila saudari bersedia, maka jawablah. Apakah saudari masih mempunyai hubungan atau ikatan dengan laki-laki lain selain daripada saudara Oliver Marpaung yang belum terselesaikan? Bila tidak ada lagi, maka jawablah. Terima kasih. Sekarang kami akan menanyakan kepada orang tua. Yang pertama kepada orang tua calon pengantin laki-laki. Kepada orang tua calon pengantin laki-laki, kami pun bertanya kepada Bapak Ibu, apakah masih ada hubungan anak saudara dengan perempuan lain selain saudari Devi Stefani Boru Bagariang yang belum terselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat
dalam rencana pernikahannya? Bila tidak ada, maka jawablah. Urak tak sama. Mau lihat ya? Demikian juga kepada orang tua calon pengantin perempuan. Kami pun bertanya kepada Bapak Ibu, apakah masih ada hubungan putri saudara dengan laki-laki lain selain dari Oliver Marpaung yang belum terselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat dalam rencana pernikahannya? Bila tidak ada, maka jawablah. Terima kasih. Sekarang kita akan melakukan penandatanganan naskah perjanjian nikah. Urutannya nanti calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, kemudian diikuti orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, dan saksi serta majelis gereja. Orang tua calon pengantin laki-laki. Orang tua calon pengantin perempuan. Saksi dari pihak pengantin laki-laki. Saksi dari calon pengantin perempuan. Saksi dari Sintua calon mempelai laki-laki, amang calon Sintua naik M. Siahaan. Majelis dari mempelai perempuan, amang Sintua Hisar Tumanggor. Pejabat yang melaksanakan kami sendiri Sintua Thomson Simamora. Kami akan membacakan ulang naskah perjanjian yang telah ditandatangani. Surat perjanjian Huria Kristen Batak Protestan nomor 15 /PN /DJ Romawi 9 /2021 yang bertanda tangan di bawah ini. Saya,
Oliver Marpaung, ST, putra dari Bapak Herbert Marpaung, Ibu Sondang Purnama, Boru Huta Barat. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 49, Bekasi. Gereja HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya, Bekasi, Week 14. Dengan saya Devi Stefani Boru Sibagariang, Sarjana Ekonomi, putri dari Bapak Maruli Sibagariang, Ibu Santi Erisa Boru Parhusip. Alamat Perumahan The Palm, Klaster Jaguar, Blok B 13, nomor 16, Tambun Utara, Bekasi. Gereja HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya, Bekasi, Week 12. Melaksanakan perjanjian atau ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kebulatan hati, kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian. Dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Laki-laki Oliver Marpaung ST, lahir tanggal 4 Mei 1993, dibaptis 3 Oktober 1993, katekisasi Sidi 7 Juni tahun 2009. Mempelai perempuan Devi Stefani Boru Sibagariang, Sarjana Ekonomi, lahir 28 Agustus 1996, dibaptis 17 November 1996, katekisasi Sidi 1 September 2013. Tanda tangan mempelai laki-laki Oliver Marpaung ditandatangani. Mempelai perempuan Devi Stefani Boru Bagariang ditandatangani. Orang tua mempelai laki-laki Herbert Marpaung ditandatangani. Orang tua mempelai perempuan Maruli Bagariang ditandatangani. Saksi-saksi pertama dari pihak mempelai laki-laki Amang Mula Marpaung ditandatangani. Yang kedua dari pihak mempelai perempuan Tua Sibagariang ditandatangani. Nomor 3 saksi dari Sintua mempelai laki-laki Amang calon Sintua Naik M Siahaan ditandatangani. Sintua dari mempelai perempuan Amang Sintua Hisar Tumanggor ditandatangani. Pejabat yang melaksanakan kami sendiri Sintua Thompson Simamora ditandatangani. Keterangan warta akan dilakukan warta pertama dan kedua pada hari Minggu tanggal 26 September 2021. Warta kedua di minggu yang sama 26 September 2021. Surat perjanjian atau ikat nikah karena sama-sama jemaat HKBP Durenjaya kita tidak akan dikirimkan. Pemberkatan nikah pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 di HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya, Bekasi. Masuk pukul 8 WIB.
Pendeta HKBP Resort Turanjaya, Pendeta Pantas Manalu STH. Bekasi, Jumat 24 September 2021. Demikian perjanjian, surat perjanjian nikah ini kita laksanakan. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk itu, keluarga dan saksi, kita bisa duduk kembali di tempat kita. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini calon pengantin akan saling bertukar cincin. Hal ini sebagai pertanda bahwa mereka bersungguh-sungguh untuk membentuk sebuah keluarga Kristiani. Kiranya Tuhan Allah di dalam anaknya, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menguatkan hati dan iman mereka berdua untuk menerima berkat yang akan mengikat mereka dalam rumah tangga Kristiani. Sekarang calon pengantin laki, berikanlah cincin ini ke jari manis tangan kanan calon istrimu. Devi Stefani berbahagia, karena kasihku, kuberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda kasih atas perjanjian nikah kita saat ini. Calon pengantin perempuan, berikanlah cincin ini ke jari manis tangan kanan calon suamimu. Karena kasihku, berikan cincin ini kepadamu sebagai tanda kasih atas perjanjian nikah kita saat ini. Silakan bersalaman. Ya, demikian acara tukar cincin telah selesai. Kalian boleh duduk ke tempat. Kita akan acara kita nomor 7, Kor Virtual Naposobulung.
nanti kita lanjut setelah khotbah ya. Nanti kor virtual naposo setelah khotbah. Mari kita lanjutkan acara kita nomor 8, bernyanyi buku nyanyian nomor 712 ayat 1. Bimbing aku Tuhan Allah dalam dunia kala. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, roti surga, kenyangkanlah jiwaku, kenyangkanlah jiwaku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Betapa kami bersyukur ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, yang setia menuntun kami, memberikan sukacita dan kebahagiaan, memberikan kecukupan bagi kehidupan kami setiap waktunya. Dan saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan boleh hadir di gereja ini, anak-anak Tuhan yang melangsungkan ikatan perjanjian nikah. Oliver Marpaung dengan Devi Stefani Boru Sibagariang bersama orang tua dan keluarga besar, keluarga Marpaung dan keluarga Bagariang. Biarlah seluruh rangkaian acara kami ini menjadi sukacita bagi kami yang hadir, bagi jemaat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami serahkan seluruh acara ini hanya ke tangan pengasihan-Mu saja. Dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan kiranya menjadi kekuatan, menjadi dasar dalam kehidupan kami, melangkahkan kaki kami untuk perjalanan selanjutnya, secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikirannya memasuki satu mahligai rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Horas madihita. Firman Tuhan yang menjadi nats dalam acara perjanjian nikah atau martupol hari ini, yaitu Oliver Marpaung dengan Devi Stefani Boru Sibagariang, diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh
yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya hari ini bagi Devi dan Oliver menjadi hari yang spesial ya, hari yang berbahagia dan hari yang bersejarah, menjadi satu titik untuk memulai sebuah kehidupan yang baru, yang dari gadis akan menjadi nyonya sebentar lagi, Nyonya Marpaung Boru Sibagariang, kan begitu ya. Yang dari doli-doli akan menjadi Bapak Oliver Marpaung. Status akan berubah, bukan berubah sedikit, tetapi banyak ya. Jadi kalau mau menikah itu kita bukan hanya menikah dengan satu pribadi sebenarnya ya. Walaupun pernikahan itu ya 1 tambah 1 1 ya. Tapi kalau mau menikah, menikahlah dengan keluarganya, dengan orang tuanya, anak-anaknya, saudara-saudaranya. Artinya bagaimana bisa membangun hubungan dan komunikasi yang baik. Ini sangat penting. Tetapi kalau Tuhan menetapkan pernikahan dan itu begitu agung dan mulia sebenarnya. Agung dan memiliki nilai yang sangat tinggi bagi Tuhan. Karena Tuhan yang langsung menetapkan pernikahan itu. Tuhan yang memanggil. Jadi halaman-halaman pertama Alkitab kita itu sudah ditetapkan pernikahan itu. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itulah lembaga yang pertama sekali, yang langsung dilaksanakan, yang langsung diciptakan oleh Tuhan. Tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan teman yang sepadan. Walaupun berbeda, tetapi sepadan. Adam dan Hawa itu berbeda, banyak perbedaannya. Satu dari kutub utara, satu dari kutub selatan. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Banyak perbedaan, tetapi itulah yang sepadan. Justru itu yang sepadan. Dan tujuan didirikannya rumah tangga supaya manusia itu berbahagia, menikmati semua berkat-berkat Tuhan yang begitu indah dan baik diberikan kepada manusia. Jadi itu, untuk berbahagia. Oliver dan Devi harus lebih berbahagia lagi setelah menikah. Setelah dipersatukan Tuhan. Karena sudah ada teman yang sepadan. Dan
lewat acara martupol ini, karena gereja kita sangat menjunjung pernikahan itu, maka harus ada martupol. Dari kata tupul, ya. Dari kata tupul, berhadap-hadapan. Itu artinya kan dipatupul, dipatakas. Kalian datang ke gereja bersama orang tua, keluarga. Dan tadi diperjelas lewat majelis gereja. Semua tadi dijelaskan, namanya, lahir kapan, sudah sidi apa belum. Kalau belum sidi ya tidak boleh menikah di HKBP, kan begitu. Kalau tidak jelas asal gerejanya juga tidak. Minta dulu surat gerejamu, dari mana asalmu gereja. Harus seperti itu. Nah, itulah makanya ada partupolon. Jadi persiapan secara administrasi itu harus jelas. Parhuriona takas. Jadi bersyukurlah kepada orang tua sudah mendidik kalian dan sudah membawa belajar sidi, membesarkan, mendoakan hingga tiba pada momen yang spesial hari ini. Semua karena orang tua yang selalu mengupayakan yang terbaik. Semua persiapannya berjalan baik. Nah, itu yang pertama ya. Dan tadi ditanyakan kalau ada hubunganmu dengan yang lain, masih adakah hubunganmu dengan yang lain? Tadi dijawab tidak ada lagi. Maka diwartakanlah 2 kali supaya semua jemaat mengetahui, semua halayak ramai mengetahui, diumumkanlah itu Oliver dan Devi ini akan menikah. Kalau ada yang keberatan silahkan. Itu maksudnya. Jadi diumumkan di gereja. Semuanya berjalan dengan baik. Kemudian lewat partupolon ini juga persiapan secara rohani, kesiapan hati kalian mental memasuki babak yang baru. Apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus kita pelajari supaya rumah tangga kita ini berbahagia? Di dalam nats ini tadi ada gambaran 2 orang dan itu menjadi perwakilan semua orang di dunia ini. Memiliki persamaan tetapi juga ada perbedaan. Semua manusia sama-sama memiliki cita-cita dan harapan. Mendirikan rumah katanya. Ada 2 orang. Ini perumpamaan Yesus. Semua kita bersama-sama ingin mendirikan rumah. Artinya setiap orang memiliki cita-cita. Sehingga kita sekolah. Ada yang seperti Oliver menjadi sarjana teknik. Dan si Devi sarjana ekonomi. Itu tercapai. Setelah itu tercapai, kita memohon kepada Tuhan, kalau sudah waktunya ya dapat jodoh, menikah. Orang tua juga seperti itu. Cita-citanya
mengharapkan yang terbaik dari setiap anak-anaknya. Jadi 2 orang itu perwakilan kita semua, baik itu rumah pribadi kita, maksudnya cita-cita kita, ataupun rumah yang memiliki furniture yang bagus, itu juga cita-cita. Atau rumah Indonesia ini, sehingga masyarakat, cita-cita negara kita ini ada masyarakat adil dan makmur, penuh damai. Atau membangun dunia ini, pribadi, keluarga, gereja, semua kita memiliki harapan yang baik. Mendirikan rumah sesuatu cita-cita yang baik. Tapi yang satu, dia mendirikan rumahnya di atas pasir, yang tidak memperhitungkan fondasi rumahnya. Ketika datang banjir, datang hujan, maka rumah itu roboh. Satu lagi jenis yang kedua, tapi orang yang bijaksana itu mendirikan rumahnya di atas batu yang teguh. Datang pun hujan dan banjir, maka rumah itu akan kokoh, akan kuat. Bagaimanapun angin, puting beliung, banjir datang, rumah itu kokoh karena sudah memperhitungkan pondasinya dan menggalinya dengan bagus. Artinya, orang yang mendirikan rumahnya, mendirikan hidupnya di atas batu, seumpama dengan orang yang menjadikan Tuhan menjadi dasar dalam setiap kehidupannya, yang mengandalkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai kepala, yang menjadikan Tuhan sebagai dasar, karena tidak ada dasar lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah orang yang mendengar firman Tuhan dan selalu hidup di dalam firman Tuhan, selalu takut akan Tuhan. Tentu di dalam dasar seperti inilah rumah tangga yang akan kalian dirikan ini, supaya rumah tangga yang hidup di dalam sukacita dan kebahagiaan. Apapun tantangan, datang pun angin dan banjir melanda rumah itu, apapun persoalan dari dalam dari luar, apapun yang kalian hadapi, bisa dimenangkan karena ada Tuhan yang selalu dapat diandalkan. Ada Tuhan yang selalu berkarya di tengah-tengah rumah tangga. Tetapi orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, begitu ada sedikit persoalan, ada sedikit masalah, ya rumah tangga itu bisa hidup di dalam pertikaian. Masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan. Rumah tangga yang tidak harmonis. Yang satu tinggal di sana, satu di sana. Ini benar-benarlah kemana rumah tangga itu mau diarahkan. Setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Bisa kita bertanya kepada orang tua kita,
bagaimana berjuang untuk hidup saling setia, ya. Tadi di dalam partupolon itu ada 3 poin yang kalian janjikan di situ. Setelah tadi disampaikan, kami telah sepakat untuk menikah. Maka kami harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Saat kapanpun. Ketika pasangan kita sakit, ketika sehat, ketika miskin, ketika kaya, ketika ada masalah, ada ujian, ada yang dihadapi, harus terus saling mengasihi. Kasih seperti apa? Kasih seperti yang dilakukan Yesus kepada jemaatnya. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Itulah pesan Rasul Paulus kepada suami istri. Seperti kasih Yesus kepada jemaat. Apa yang dilakukan Yesus kepada jemaat? Intinya satu, pengorbanan. Berkorban. Memberi diri. Pengampunan. Selalu membuka pintu maaf, memberikan yang terbaik, bahkan dirinya pun diberikan. Itulah kasih Tuhan. Kami mau saling hidup di dalam saling mengasihi. Kalau 1 Korintus 13 isinya tentu kalian sudah ingatkan apa yang disampaikan Rasul Paulus, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, ada banyak. Itulah kasih. Maka holongi. Yang kedua tadi, bahwa kami harus saling setia. Nah, ini tidak akan bercerai kecuali maut yang memisahkan. Keterikatan seumur hidup. Jadi ini perjalanan seumur hidup. Tidak ada misalnya 1 minggu ini janganlah dulu saya jadi nyonya Marpaung misalnya. Tidak mungkin kan? Atau cukuplah 10 tahun saya jadi istrimu. Nanti kita tinjau ulanglah dulu. Tidak ada itu. Cukuplah dulu 3 periode ini jadi istri, menjabat sebagai istri Marpaung. Atau cuti dulu sebagai istri ya. Nah, itu tidak ada kan? Nah, inilah hebatnya jadi suami istri ini. Seumur hidup, apapun yang terjadi, ia perjuangkan terus sampai maut memisahkan. Harga mati, kalau yang poin kedua. Tidak ada tawar-menawar. Harga mati dan itu menjadi janji di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang harus dipersiapkan ya, Amanginang. Untuk bisa dipergumulkan bersama, didoakan, diawali semua dengan hal-hal yang positif dan semuanya dibicarakan dengan baik dan terbuka, apapun itu.
sekecil apapun. Itu di dalam rumah tangga. Mau berbuat sesuatu ke pihak keluarga juga ini penting. Harus saling tahu, saling terbuka, saling setia. Ikatan seumur hidup. Sedangkan kita mau melakukan perjalanan 3 hari, butuh persiapan matang kan begitu. 3 hari saja atau seminggu kita mau keluar kota, semua kita persiapkan. Apakah sudah beres minyak mobil, mesinnya, segala macam. Apalagi ini perjalanan seumur hidup. Dan dapat menikmati kebahagiaan itu bersama di tengah-tengah keluarga. Dan yang ketiga tadi, kami akan taat kepada aturan gereja. Itulah tadi yang ketiga, dalam pertupolon itu, kalian menjadi jemaat yang baik dimanapun nanti berada. Menjadi satu rumah tangga. Mungkin tidak di Duren Jaya ya, mungkin di daerah lain, dimanapun itu, menjadi jemaat yang taat dan sungguh-sungguh untuk selalu beribadah di gereja. Tirulah orang tua kita ini, Amang Sibagariang Guru Kor, dan 12 juga banyak di sini hadir. Kami perhatikan banyak ibu-ibunya. Sebagai bentuk dukungan dan doa, kan begitu. Bagaimana indahnya persekutuan di gereja itu, mereka ikut berdoa. Dan juga Amang Marpaung ini rajin juga ke gereja. Selama kami memperhatikan orang tua yang rajin ke gereja. Kalian juga naposo yang baik sebenarnya ya. Jadi ini yang harus diteruskan, mencintai gereja, mencintai HKBP, dimanapun nanti kalian, kami menjadi jemaat yang taat, kan itu tadi poin ketiga, menjadi teladan bagi warga yang lain. Itu 3 poin yang ditandatangani lewat pertupolon itu. Jadi persiapkanlah dengan baik ya Oliver dan Devi. Tidak ada rumah tangga yang tidak menghadapi masalah. Seperti judul satu buku itu, Selamat Ribut Rukun. Hari ini ribut, nanti rukun. Kalau firman Tuhan, jangan tunggu matahari terbenam amarahmu baru padam katanya. Segera selesaikan kalau ada kesulitan dengan terbuka ya. Dan tidak perlu lapor-lapor ke orang tua. Kalian berdua sudah dipercaya Tuhan untuk menjadi dewasa dalam rumah tangga itu, mengambil keputusan apapun. Tuhan sudah memberikan hak itu. Jadi yang paling dekat Tuhan tempatkan bagi kita adalah pasangan kita. Maka firman Tuhan mengatakan, tinggalkan orang tuamu. Tapi bukan berarti menyepelekan ya, harus hormat, menghargai, dan juga mendengar nasihat. Harus tetap peduli sama orang tua. Tetapi Tuhan sudah membentuk rumah tangga yang baru. Ini artinya Tuhan sudah memberikan hak yang sama seperti
semua orang tua yang hadir pada saat ini. Berangkatlah memasuki rumah tangga yang diberkati Tuhan, dirikanlah semua harapan cita-citamu, rumah tanggamu di dalam dasar yang kuat, batu yang kuat, jangan di atas pasir. Gali dalam-dalam, baru didirikan rumah itu. Mau bertingkat 3, tingkat 4, kalau sudah pondasinya bagus, maka rumah itu kokoh. Bangunlah terus di dalam persekutuan dengan Tuhan. Rumah tangga yang sudah dibangun di dalam doa, di dalam Tuhan, rumah tangga itu pasti akan penuh berkat dan sukacita. Demikian juga keluarga Amang, Bagariang dan Inang, diberangkatkanlah dengan doa Amang, sukacita. Sudah tiba waktunya dia harus kita lepas. Jangan lagi kita anggap dia seperti anak gadis, tapi dia sudah jadi Nyonya Marpaung nanti. Kita sudah memberikan tanggung jawab yang besar, mendidik, menyekolahkan, mengajari dia menjadi boru yang taat akan Tuhan. Doa dari orang tua untuk kebahagiaan mereka dan juga keluarga Marpaung dan Inang, dengan penuh doa dan harapan untuk kebahagiaan mereka. Sudah mendidik dan membesarkan, Tuhan telah memberkati semua usaha itu dengan baik, dan diberangkatkanlah Amang Inang dalam rumah tangga ini, supaya rumah tangga yang diberkati Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, supaya Oliver dan Devi menjadi rumah tangga yang hidup di dalam kasih, hidup penuh kesetiaan, dan menjadi jemaat yang taat kepadamu. Tuhan telah memberikan dasar-dasar di dalam pernikahan orang Kristen, bahwa setiap rumah tangga harus saling setia. Apapun yang terjadi ya Tuhan, hanya maut yang bisa memisahkan. Kedua anak-Mu ini akan memasuki ikatan itu, ikatan untuk selama-lamanya, supaya mereka benar-benar mempersiapkan hati dan pikirannya memasuki situasi yang baru, dan Tuhan memberkati setiap rencana mereka. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan dan memberikan hari yang indah di hari pemberkatan nantinya. Demikian juga keluarga besar Marpaung, kiranya kasih Tuhan yang menuntun mereka, memberkati Amang Inang Marpaung ini penuh sukacita dan kebahagiaan ketika mereka akan melepaskan anaknya memasuki rumah tangga. Biarlah semua apa yang telah mereka lakukan selama ini menjadi sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga keluarga Amang Si Bagariang dan Inang, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan umur yang panjang, dan berkat-berkat Tuhan melimpah akan kehidupan mereka ya Tuhan, ketika mereka memberangkatkan burunya, melepaskan burunya memasuki rumah tangga. Kami yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan bagi kami, karena hanya Tuhanlah
yang menjadi dasar satu-satunya dalam kehidupan rumah tangga kami, maka rumah tangga itu bisa tetap kokoh menghadapi setiap persoalan, tantangan sebesar apapun tantangan yang kami hadapi itu. Ya Tuhan, inilah acara ikat janji Martupul di hari ini. Sampai kami akan mengakhirinya tetap dalam tuntunan Tuhan, bisa berakhir dengan baik. Berkati gerejamu ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kehadiran gereja ini di tempat ini menjadi kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami dari pandemi ini, dan biarlah segera berakhir semua pergumulan yang kami hadapi saat ini, sehingga aktivitas kami dapat berjalan sebagaimana biasanya bisa kami lakukan dengan baik ketika masalah pandemi ini bisa teratasi. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami atas segala kelemahan kami, sehingga kami layak berdiri di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi atau kita mendengar kor virtual Naposobulung.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekaliannya. Amin. Udulma hamu amanginang tauduti maulota upasatami matu amang situa. Horasma dihita saluhutna alanunga sipul acara pertupolon talanjut tema tu acara nomor 12 kata sambutan na perjolan non para anak baru parboru alani upasataima partikian kata sambutan sian keluarga para anak moliate. Puji Tuhan. Salam. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pada saat yang indah ini kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kita tahu hanyalah oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh pimpinan Yesus, acara ibadah partupolon ini boleh terlaksana dan berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih buat Tuhan. Tentunya kita semua yang ikut ambil bagian di dalam partupolon ini, kita pasti diberkati Tuhan. Kemudian atas nama keluarga Marpaung, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bu untuk pelayanan Ibu di dalam pelaksanaan ibadah partupolon ini. Sungguh melalui pelayanan Ibu kami semua diberkati Tuhan, dan kami percaya melalui pelayanan Ibu Tuhan juga yang dipermuliakan. Terima kasih buat Ibu Pendeta. Demikian juga kami mengucap terima kasih kepada seluruh perhalado di Huria HGBP Durenjaya ini. Demikian juga para jemaat yang ada. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya di dalam pelaksanaan ibadah partupolon ini. Kami juga percaya setiap pelayanannya Tuhan memberkati, berbuah yang baik. Kami juga berterima kasih buat pemain musik dan
WL yang ikut mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini. Kami percaya melalui pelayanannya juga Tuhan dipermuliakan dan semua juga diberkati Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk pujian dari NHKBP di tempat ini. Kita juga percaya melalui pujian itu Tuhan Yesus juga yang ditinggikan dan dipermuliakan, dan kiranya Tuhan memberinya kepada NHKBP di tempat ini talenta-talenta yang lebih begitu indah untuk hari-hari yang akan datang. Untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, ikut mengambil bagian di dalam ibadah pertupolon ini. Dan secara khusus kami juga minta doa untuk kedua calon mempelai ini, agar kedua calon mempelai ini selalu ada dalam pimpinan Tuhan, ada selalu diberkati Tuhan hari tambah hari. Dan biarlah oleh doa-doa saudara-saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, cinta kasih sayang yang ada kepada kedua calon mempelai ini hari tambah hari diberkati Tuhan, bertambah indah dan berbuah yang baik. Dan tolong mohon doa untuk rencana pemberkatan nikah untuk tanggal 1 Oktober tahun 2021, tempatnya juga di rumah Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Kita mohon doa supaya pelaksanaannya nanti juga boleh terlaksana dengan baik dan berbuah yang baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat semua Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih yang kami cintai di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai, memimpin, melindungi, memberkati kita. Tuhan selalu memberi kita sukacita, damai, sejahtera yang daripada Yesus. Dan untuk keluarga Marpaung, dihita keluarga Marpaung, boru bere, suaksonirang dongat cahutanami. Sehabis sian ibadah pertupolonon dipanggil kami sarap hitan non tua ulan di gereja on laho patupahon ria raja laho makatai tupak kobasion tulaon adat di arena mangyut tanggal 1 Oktober 2021. Sonari moliati mah di tahun selanjutnya Tuhan memberkati. Butima. Moliati diuduti mah muse sian keluarga perboru. Salam. Puji syukur buat Tuhan Yesus Kristus. Ala boido hita sehat saluhutna sia jabuta mangulahon-ulahon mulai sana sogot satu sedarion mungkin anom muse. Buat calon pengantin yang berbahagia. Begitu indah firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Camkanlah itu dalam lubuk hatimu yang terdalam, supaya keluarga kalian dapat diberkati Tuhan nanti. Kalau NKRI harga mati, menurut saya itu tanda kutip, menurut saya, karena tidak ada orang ini semua nanti dijamin sampai mati bangsa Indonesia, terutama saudara-saudara kita yang di Papua. Tapi kalau suami istri itu memang harga mati. Ya Nang Pendeta ya. Karena tidak bisa diceraikan kalau tidak mati. Jadi itu harga mati, tidak ditawar-tawar itu. NKRI boleh ditawar-tawar itu. Jadi tetap berdoa. Ini bersyukur di gereja ini masih bisa diberikan waktu hanya 1 minggu. Kalau di HKBP yang lain 2 minggu baru bisa menerima pemberkatan nikah Inang Pendeta ya. Tapi ada pemikiran saya, karena orang tua dari calon mempelai berdua adalah dari gereja ini, jadi sudah pasti dijamin halal persaudaraannya di sini.
Demikian juga calon pengantin sudah jemaat di sini. Gereja pun mempunyai pertimbangan, dijamin tidak neko-neko untuk membentuk keluarga. Jadi kita bersyukur, berterima kasih kepada gereja ini. Inilah gereja Tuhan sebenarnya, tidak selalu terikat kepada aturan, tapi bisa fleksibel dengan beberapa pertimbangan yang positif. Jadi sekali lagi, anak kami ya tetap berdoa kepada Tuhan, calon hela kami tetap berdoa kepada Tuhan supaya keluarga kalian diberkati Tuhan, umur panjang. Kata orang Batak sampai modohodok dan binoto biate. Alerong do modohodok di gereja Allah mabbege jamite itabo bagi modohodok. Alai nanggo keluarga harus sampai tua maksudnya ya. Jadi demikian para pelayan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini, kami dari keluarga Sibagari yang sangat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kami sudah 2 kali di sini berdiri menyampaikan sepatah kata. Anak kami dulu, ya anak kita dulu. Oh, di sini juga terpasu-pasu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan tetap memberkati gereja kita yang bagus ini. Jemaat semakin diberkati Tuhan. Demikian para pemusik, kami juga mengucapkan terima kasih atas segala pelayanannya. Ada korta dia cukup bagus, berarti calon pengantin ini aktif rupanya, ya. Tidak mungkin ditayangkan itu kalau tidak aktif. Jadi terima kasih, sukses buat Naposo di gereja ini. Imana boy pasato nami tu ita saluna, jala suaksonganima, tu keluarga Marpaung, tong dodohona nami mau hati-hati. Persiapan ini ada 1 minggu, tetap berkoordinasi dengan dongat tubuh nami Bagariang, apalagi hamu sahuria di son. Agak panjang sedikit. Adong do dengan nami sahuria di Baribaan. Ala sagareja do amata paranak do parburu. Jala sagareja do buru naon. Alai tiki jupang masa da tiki tidak ditepati janji-janjinya. Marpisa mahalakon. Jala marpisa matong amat tahun. Jala mempengaruhi do tu jebat di gereja. Ala kedua orang tua ini pihak paranak sama parburu pada saat ini, mereka juga tokoh di gereja itu. Jadi di sini jangan sampai terjadi amang bagari agate. Ho sebagai guru kor, ya guru kor. Waktu itu, waktu anak kami menikah, guru kor gabungan ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi karena situasi ini tidak ada. Sekali lagi, biarlah hubungan keluarga Bagariang dengan Marpaung tetap harmonis, malah semakin membangun di jemaat ini. Jadi persiapan-persiapan biarlah Tuhan memberkati supaya boleh berjalan dengan baik pada tanggal 1 Oktober nanti acara kita demi acara. Jadi sekali lagi mau lihat ya inang do tamak parhalado dan seluruh jemaat HKBP Duren Jaya di sini kami juga mengucapkan terima kasih. Songonima anoduk selesai sian gerejon adong do snack di patupa biasanya perboru patupa nanti. Dakko tu hamu sama-sama patupahon, alaina jelas ada sinek, mari kita nikmati dengan penuh kasih. Sokonima dihita keluarga Bagariang Boru dan Bere, mulai tungadong dong sahutani amanami, adong do peulota Maria Raja di tempat aula ni garijata na di Sabola Siamunan. Imana wipa saton nami, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mau lihat mah, tahu sesi foto dohot inang pendeta, calon pengantin silakan ke altar foto sesi sama inang pendeta.
diuduti marot keluarga. Jadi diuduti menon asa di bama ucapan selamat tu pengantin. Mulutup kano diuduti saksi botol dilanjut mak. Mulate mak, soni mak acara tadi bagasa sadarion horas marhita saluna.